Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Klinik Remaja dengan tema kita pada sore hari ini yaitu sebelum remaja mengeluh. Kembali kita akan berdiskusi bersama narasumber kita yaitu Bapak Slamet Rianto yang merupakan seorang motivator yang pastinya memang sering Anda lihat. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai apa sih yang sering melatar belakangi seorang remaja itu mudah dalam mengeluh? Baik, yang melatar belakangi setiap remaja dan tidak semua remaja sebenarnya, sebagian remaja mengeluh adalah ketidaksiapan dirinya saat sesuatu menimpa dirinya tentunya itu. Nah, dalam hal ini mereka menyikapinya secara cepat atau responsif tanpa memikirkan apa yang terjadi atau makna apa yang terkandung dari kejadian yang menimpa dirinya. Sehingga ini menjadi latar belakang kenapa setiap remaja atau sebagian remaja itu mengeluh, dan hal ini akan mengganggu ion-ion positif dalam dirinya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya, karena tentunya setiap orang atau sebagian orang itu memiliki kemudahan untuk mengeluh ya, tapi tentunya ketahuilah bahwa mengeluh itu merupakan hal yang tidak sepantasnya kita lakukan terus-menerus karena ini menjadi kebiasaan tidak baik bagi kita. Dan akan memberikan efek negatif juga seperti betul. itu ya. Kalau hal-hal seperti apa sih yang sering dikeluhkan oleh para remaja khususnya? Baik, remaja itu biasa mengeluh terhadap sesuatu yang memang urgensi ya, misalkan mau berangkat ke sekolah, bangun pagi, ya kan mengeluh kenapa sih aku harus sekolah, ya kan. Padahal kalau mereka pikir masih banyak di luar sana yang tidak bisa sekolah. Kemudian pada saat mereka sekolah juga dikasih jajan oleh orang tuanya sedikit, ya kan. Padahal masih banyak juga anak yang mungkin tidak jajan atau tidak membawa bekal dari rumah. Betul sekali. Oh, berarti hal-hal yang sebenarnya simpel dan ringan sebenarnya kadang sering dijadikan keluhan bagi remaja. Kalau seorang remaja emang tidak boleh mengeluh atau ada batas kata dianggap normal remaja ini boleh mengeluh seperti itu? Iya, kalau mengeluh itu sebenarnya wajar ya dan normal. Yang kita khawatirkan adalah mengeluh yang berlebihan. Ya, apalagi kalau mengeluh ini sudah pernah kita lakukan, tapi kita melakukannya kembali atau keseringan mengeluh dengan hal yang serupa atau dengan kejadian yang sama. Padahal hal seperti ini kan bisa kita antisipasi dengan apa yang kita miliki, yaitu rasa bersyukur. Oke, seperti itu. Kalau seandainya hal-hal yang kita anggap hal seperti ini boleh dikeluhkan karena seandainya dikatakan berat, contohnya hal seperti apa yang kita anggap normal kalau dia boleh mengeluh? Baik, sebenarnya adalah manusiawi mengeluh itu dilakukan oleh semua orang termasuk saya. Seperti mungkin kita terlambat mengeluh ya, tapi cepat-cepat kita harus menguasai diri kita agar jangan sampai mengeluh itu menguasai diri sehingga kita tidak bisa memiliki hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi keluhan itu, karena keluhan ini sendiri akan mudah menanam dalam diri kita dan akan menjadi hal yang negatif juga akan kita lakukan akibat dari keluhan itu. Misalkan prasangka-prasangka yang tidak baik, ya kan, kemudian menuding sana sini yang sebenarnya mereka tidak akan terlibat dalam hal yang kita rasakan saat itu, Mbak. Kalau perbedaan, apakah ada perbedaan antara seorang anak, remaja, dewasa, dan orang tua dalam hal mengeluh? Baik, ini sebenarnya di dalam diri setiap manusia itu ada 3 hal yang harus diketahui ya. Manusia itu tiga hal. Yang pertama adalah setiap manusia itu memiliki pengetahuan. Yang kedua, manusia itu memiliki keterampilan. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki kemauan. Nah, kalau dilihat dari anak-anak, remaja atau dewasa, itu kalau pengetahuannya kan pasti ada level-levelnya juga ya. Kenapa anak-anak harus belajar menjadi remaja, remaja belajar menjadi dewasa, dan juga dewasa akan dengan sendirinya mereka memiliki hal yang memang full, inilah dia, dan sebagai mana dia nantinya itu mereka udah tahu. Nah, kemudian keterampilan, setiap manusia apa yang dia tahu dia mampu melakukannya, ya kan. Sekarang tinggal kemauannya aja, mereka mau nggak menggunakan pengetahuan itu menjadi pengetahuan yang baik dan menggunakan keterampilan itu menjadi keterampilan baik. Sehingga ketiga hal ini kalau seandainya kita mampu kuasai, tentunya kita bisa menyikapi keluhan yang ada saat itu menjadi sebuah hal yang memang harus kita syukuri. Alhamdulillah ternyata Tuhan yang Maha Baik masih menguji kita, sehingga ke depan kita tidak akan mengulangi atau bahkan kita bisa menguasai keluhan-keluhan itu sehingga tidak menjadi keluhan yang berarti bagi kita, Mbak. Berarti kalau seseorang baik itu terlepas dari kata-kata remaja tidak menguasai 3 hal tersebut akan mudah mengeluh? Tidak juga. Sebenarnya ada akar ya di sini ya, ada akar. Jadi ada akar yaitu agama. Ya kan, agama itu mengajarkan bahwa kita ini sebagai umat manusia harus bersyukur terhadap nikmat Tuhan. Tentunya kalau dengan bersyukur itu kita tidak mudah cemas ya Mbak ya terhadap apa yang terjadi. Itu akan kita lakoni terus setiap hari. Misalkan kita bangun pagi kita ngeluh,
kenapa sih aku harus bangun pagi? Padahal tanpa harus bangun pagi pun aku masih melanjutkan tidur. Tapi keesokan hari juga terjadi lagi ya. Jadi di sini kita ada semacam sesuatu yang memang harus dilakukan dan wajib kita lakukan. Dan ini memang harus dipahami oleh setiap remaja bahwa akan ada keteraturan-keteraturan yang mereka akan lakukan. Jadi mengeluh itu boleh, tapi jangan terlalu dalam deh. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu. Kalau seandainya adakah pengaruh dari keluarga tentang sifat seorang remaja yang mudah mengeluh? Apakah ada? Sebenarnya ada, dan memang keluarga itu adalah lingkungan terdekat dari seorang remaja ya. Sebenarnya apa yang ditiru oleh remaja itu memang sebagian ada dicontohkan oleh bagian keluarga gitu. Apalagi yang lebih tua terutama. Apalagi kalau yang adiknya misalkan, adik dari remaja itu lihat diperhatiin oleh kedua orang tuanya, dia seolah-olah ingin mengikut seperti itu supaya mendapat perhatian dari orang tuanya. Tapi pada saat apa yang ditiru itu tidak mendapat respon dari orang tuanya, dia akan mengeluh, kenapa sih adik bisa perhatiin seperti itu, sedangkan aku tidak, padahal kan aku sama melakukan yang dilakukan adik gitu loh. Misalkan adiknya lagi menggambar nih ya, bagus gitu loh, dipuji sama ibunya, tapi giliran dia menggambar biasa aja. Nah artinya apa? Ada semacam kompetisi yang memang dirasa oleh sang kakak atau remaja itu memang ya harus tahu lah ya, bahwa adiknya memang perlu diperhatikan, sama seperti saat mana dia diperhatikan waktu dia kecil. Itu dari faktor dari keluarga. Kalau contoh dari faktor lingkungan yang menyebabkan seorang remaja itu mudah mengeluh apa? Baik, contohnya adalah tentang kegembiraan, Mbak. Lingkungan itu kan menciptakan sesuatu yang menggembirakan sebenarnya, tapi juga ada lingkungan yang membuat sesuatu itu tidak baik, contohnya ketidaksukaan atas kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain ya, atau sesuatu yang memang pernah menyakiti dari sikap orang lain. Tentunya dalam hal ini remaja ini harus bisa membawa dirinya tentunya dalam lingkungan, mereka harus memahami bahwa itulah mereka dan inilah saya. Jadi hal yang memang membuat kita mengeluh atas apa yang ditujukan oleh orang lain atau lingkungan kita itu kita sikapi secara positif, memang demikianlah adanya. Memang begitu adanya. Ya, tinggal kita bagaimana menyikapi apa yang kita lihat itu. Berarti hampir sama dengan yang namanya iri dalam hal seperti ini. Kalau dia tidak menerima apa yang dimiliki orang lain. Iri itu ada kaitan dengan mengeluh juga, ada mungkin ya. Ya jadi ini adalah sebuah kenyataan ya yang dihadapi oleh semua kita remaja. Kalau ada kondisi di mana dia melihat kondisi itu atau merasakan atau mendengarkan, dia akan menimbulkan satu kesimpulan sendiri. Kira-kira ini layak enggak atau bisa aku anggap sebagai sesuatu yang menggembirakan aku tidak? Kalau tidak ya mungkin dia saya nggak suka banget gitu kan. Dia akan menyimpulkan seperti itu. Atau kenapa sih harus terjadi seperti itu? Padahal tentunya kalau seandainya kita ada keterlibatan dengan kejadian yang ada itu, saya rasa kita harus menggunakan yang pengetahuan kita tadi, Mbak. Sebelum itu terjadi, kayaknya kita harus mesti begini. Jadi hasilnya itu akan lebih baik daripada kita mengabaikan pengetahuan kita tentang kebaikan sehingga kita langsung merespon tanpa memikirkan dampaknya. Tadi kalau seandainya dari segi wanita atau pria, apakah beda cara mereka mengeluh atau mana yang lebih banyak mengeluh? Tapi nanti akan dijawab usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali ke hadapan Anda. Tetaplah bersama JEK TV.